Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan masing-masingnya dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka masing-masingnya untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya dinul Islam tidak mengenal pandangan yang misoginis atau merendahkan terhadap perempuan. Dinul Islam justru datang untuk memberikan suatu keadilan atas apa yang dilakukan oleh berbagai macam peradaban terhadap perempuan. Sepanjang sejarahnya, peradaban-peradaban kuno memandang rendah perempuan dan meletakkannya sebagai manusia yang tidak utuh atau bahkan dianggap tidak sempurna, dan juga pada beberapa peradaban lama menjadi warga negara kelas 2. Kita bisa melihat catatan-catatan sejarah di masa Mesir kuno, wanita dihargai hanya sebagai milik. Sesuatu yang dimiliki, maka dia bahkan bisa dipertukarkan dan diwariskan. Maka sejarah dinasti-dinasti penguasa Mesir, kita akan membaca, subhanallah, ketika seorang farao atau Fir'aun meninggal, maka istri-istrinya menjadi warisan bagi Fir'aun berikutnya. Sehingga inses, bahkan perkawinan antara seorang anak dengan saudarinya atau ibunya sendiri terjadi di dalam catatan sejarah itu. Itulah mengapa penjelasan yang sangat indah kenapa Ibrahim alaihi salam ketika kemudian beliau hijrah ke Mesir membawa Sarah, istrinya yang sangat cantik jelita, sementara ketika itu penguasa Mesir, raja Mesirnya terkenal sebagai seorang lelaki yang suka merebut istri orang yang tampak cantik. Maka Ibrahim ketika itu melakukan satu dusta putihnya yang ketiga, dengan mengatakan kepada Sarah, di negeri ini yang beriman hanya aku dan engkau, maka janganlah menyangkalku, aku nanti akan menyebutmu sebagai saudariku, bukan sebagai istri. Karena lebih memungkinkan bagi seorang saudara, seorang kakak untuk melindungi adiknya daripada seorang suami melindungi istrinya. Seperti itu pandangan Mesir kuno terhadap perempuan. Di Romawi, wanita adalah warga negara kelas 2 yang hak-haknya tidak diakui. Karena yang punya milik adalah para pria, sedangkan perempuan hanya memiliki hak pakai. Hak milik ada di pria, wanita hanya memiliki hak pakai. Pandangan misoginis itu dilanjutkan bahkan oleh tradisi-tradisi biblikal, atau yang kemudian seakan-akan mengambil dari kitab-kitab suci tetapi yang sudah disimpangkan oleh manusia, oleh para ahbar, rahib-rahib, baik Nasrani maupun Yahudi. Kalau kita periksa perjanjian baru dan perjanjian lama, maka kita akan menemukan apa yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Siapa yang salah dan menempati porsi kesalahan terbesar. Jadi ceritanya, iblis menggoda Adam tidak bisa, tetapi dia berhasil menaklukkan Hawa. Lalu baru Hawa yang mengajak Adam untuk melakukan pelanggaran. Sehingga Bible dalam hal ini menuduh gara-gara perempuanlah Adam dikeluarkan dari surga. Maka pandangan misoginis ini bertahan. Rekan-rekan semuanya yang disayang Allah bisa melihat dalam sejarah agama Nasrani,
bagaimana kedudukan perempuan dipandang sangat rendah. Bahkan Martin Luther, pendiri Protestanisme di Jerman, sampai mengatakan wanita itu salah satu rupa iblis. Rupa iblis di dunia ini hadir dalam dua wajah. Separuh menjadi wajahnya bangsa Turki Utsmani, kata dia. Karena konteks saat itu Eropa sedang berperang dengan Turki Utsmani. Separuhnya lagi ada dalam wajah perempuan. Sampai pada pandangan-pandangan yang sangat modern, kita bisa melihat misalnya kalau rekan-rekan suka baca, ada buku yang bagus sebenarnya untuk psikologi pendidikan, judulnya Toto Chan. Tahu ya? Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Di buku Toto Chan, teman-teman bisa baca bahwa sampai tahun 40-an, orang Jepang memandang apa? Anak perempuan itu untuk dilihat, bukan untuk didengar. Jadi bukan untuk mengajukan pendapat, bukan untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk menyampaikan keinginan, tetapi anak perempuan adalah perhiasan yang hanya untuk dilihat. Jadi pandangan-pandangan sangat-sangat merendahkan perempuan ini terjadi di hampir semua kebudayaan. Baru dinul Islam yang pertama-tama memberikan satu tahrir, pembebasan yang luar biasa kepada perempuan, menghargainya sedemikian rupa sehingga Allah tidak membedakan di antara kalian. Amilin minkum, orang beramal baik di antara kalian itu, min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, penghargaannya sama di sisi Allah. Maka selalu dipasangkan wal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, wassalihin wassalihat, terus begitu. Semuanya serupa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berbeda. Kalau rekan-rekan akhwat yang disayang Allah kemudian memperhatikan, ada satu kaidah yang selalu berlaku. Kalau sesuatu terlalu bergeser ke kiri, maka untuk menyeimbangkannya biasanya akan ada yang kemudian ekstrim ke arah kanan. Jadi kalau ada sesuatu itu ekstrim ke kiri, maka akan ada yang mengimbanginya dengan mengambil ekstrim kanan. Karena pelecehan dan pandangan rendah misoginis terhadap perempuan itu terjadi di semua peradaban, maka ada gerakan yang mendapatkan sambutan luas di masa-masa modern yang disebut sebagai feminisme. Apa itu feminisme? Menjadikan wanita sebagai pusat segala world view. Dia memandang seluruh dunia ini dengan kacamata seorang perempuan, sehingga yang dia tuntut hanyalah hak untuk setara tanpa mempertimbangkan bagaimana fitrah masing-masing diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sejak awal dinul Islam yang dibawa risalah terakhirnya, paripurnanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadir dengan konsepsi yang sangat jelas, yaitu laki-laki dan perempuan setara, tetapi mereka diciptakan berbeda demi saling menyempurnakan satu sama lain, menggenapkan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Ketika istri Imran menadarkan bayi yang ada di dalam perutnya supaya menjadi seorang muharrar, seorang yang bertugas beribadah dan mengkhidmai ibadah di rumah suci Baitul Muqaddas di Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita periksa Quran dari awal sampai akhir, rekan-rekan yang disayang Allah,
salah satu cita-cita yang dicontohkan untuk ditanamkan oleh bahkan seorang ibu kepada anaknya yang masih berada dalam kandungan adalah cita-cita menjadi muharrar. Bahasa kita sekarang takmir masjid. Jadi nanti kalau punya putra, tanamkan sejak awal kecintaan untuk menjadi pemakmur masjid. Takmir masjid itu cita-cita utama, sampingannya presiden. Pekerjaan sambilannya menteri. Pekerjaan sambilannya dirut BUMN. Pekerjaan sambilannya bupati. Pekerjaan sambilannya wali kota. Kenapa? Bahkan pemimpin yang berarti pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya meletakkan pekerjaan itu sebagai bagian dari pelayanannya kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, walaisa dzakaru kal unsa, dipikirnya oleh istri Imran anaknya laki-laki, ternyata perempuan. Dan dia akan menjadi perempuan tauladan bagi orang-orang beriman sepanjang zaman. Teguh, agung, mulia, dahsyat bernama Maryam. Walaisa dzakaru kal unsa, lelaki memang tidak sama dengan perempuan. Tidak sama di dalam berbagai hal dari anatomi tubuhnya, dari fisiologi di dalam jasadnya, fungsi-fungsi hormon maupun kerja-kerja berbagai anggota tubuhnya, kebutuhan maupun ekspresi psikologisnya berbeda kesemuanya, tetapi semua mengemban misi yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi seorang perempuan adalah kemuliaan di dalam Islam. Bahkan kemuliaan itu tidak dapat dikejar oleh laki-laki. Hanya perempuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan surga itu di bawah telapak kakinya. Kalau laki-laki, surganya di bawah apa? Selain telapak kaki ibunya, di bawah tahta dhilalis suyuf, di bawah naungan pedang. Agak ngeri-ngeri sedap. Tetapi perempuan surganya di bawah telapak kaki. Gara-gara al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini, ada seorang murid taman kanak-kanak pulang, langsung menyiapkan air dan berbagai lotion. Begitu ibunya pulang dari bekerja, lalu dia bersihkan kaki ibunya dengan air itu, kemudian dikasih lotion banyak-banyak. Ibunya tanya, kenapa Toli kok kamu tiba-tiba bersihin kakinya ibu, dikasih lotion segala? Kata si anak, aku nggak mau surgaku di bawah telapak kaki yang pecah-pecah, katanya. Masya Allah. Jadi surga yang ada di bawah telapak kaki seorang ibu, derajat ini tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Tugas mulia untuk memberikan pendidikan paling mula kepada makhluk manusia dengan kasih sayang. Maka bahkan tempat di mana seorang calon manusia ditumbuhkan disebut oleh Allah sebagai rahim. Mengambil dari namanya yang maha mulia, Rahim, Allah yang maha penyayang. Itu diletakkan hanya pada ibu. Ada laki-laki punya rahim? Tidak. Yang punya adalah ibu. Dan siapa yang kemudian mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepada Adam, mula-mula untuk menjadi konsepsi bagi segala pembelajaran berikutnya, yang bahkan membuat para malaikat kalah unggulnya lalu bersujud, diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam al-asma, isim-isim.
kosakata, nama-nama benda kepada Adam. Kepada anak-anak Adam, bagaimana cara Allah mengajarkannya? Lewat siapa? Lewat ibu pertama-tama. Kenapa? Laki-laki itu, bapak-bapak itu bicara sehari rata-rata 5.000 sampai 7.000 kata. Ibu-ibu itu bicara sehari rata-rata 24 sampai 48.000 kata. Beda sekali. Dalam bahasa ilmiah disebutkan bahwa kemampuan linguistik, kecerdasan linguistik seorang wanita itu berlipat-lipat kali lebih daripada pria. Bahasa sehari-harinya wanita itu lebih cerewet. Tapi memang wanita harus cerewet. Tinggal cerewetnya bagaimana? Cerewet yang salihah atau yang tidak. Kalau cerewetnya salihah, insya Allah itu bekal agar anak menjadi cerdas. Maka jadilah wanita yang cerewetnya salihah. Masya Allah, diberikan oleh Allah kepada ibu. Demikian sehingga tugas perempuan ada 3 saja yang tidak bisa diambil alih lelaki. Apa sih tugas ibu? Memasak. Memasak? Bukan. Adalah tugas laki-laki memberi nafkah. Memberi nafkah itu bagi seorang wanita dari suaminya seharusnya sampai ketika suapan dimasukkan ke mulut. Kalau cuma ngasih uang belanja, namanya 1/4 nafkah. Kalau suami yang belanjain, beli bahan-bahannya, namanya 1/2 nafkah. Kalau suami yang masak, namanya 3/4 nafkah. Baru nafkah utuh kalau dikerjakan dari awal sampai akhir, dari belanja, memasak, sampai menyuapkan ke mulut sang istri oleh suami, itu baru namanya suami menafkahi. Kalau kemudian ternyata yang belanja, yang memasak, makan-makan sendiri dilakukan oleh wanita, demikian menurut sebagian ulama, maka itu wanita dapat bonus-bonus pahala yang sangat besar. Pakai pakaian. Kalau cuma ngasih uang, itu 1/4, sana bu beli baju, 1/4 nafkah. Kalau suami yang membelikan, 1/2 nafkah. Ini bu tak belikan baju. Jadi memberi nafkah dalam pakaian itu sampai memakaikan. Jadi tugasnya, kalau siapa yang mencuci? Siapa yang mencuci? Siapa yang punya tugas mencuci pakaian? Nah, ini saya nanti dimarahi pengasuh ini. Ustadz ngajarin feminisme. Enggak, ini adalah konsep tentang nafkah yang sebetulnya. Selebih dari itu, yang ingin diyakinkan adalah bahwasanya Anda mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala atas semua aktivitas itu. Dari mana dalilnya? Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kemudian seorang lelaki hendak mengadu tentang istrinya yang pemberang dan pemarah. Setiap hari dia diomelin sama istrinya. Ketika akan lapor kepada khalifah, bayangkan khalifah pada masa itu urusan istri cerewet saja dilapori mau nerima. Masa 1 juta orang berdemo memberikan aspirasi tentang apa yang sangat mereka imani dan yakini, nggak ditemui. Masih terbawa suasana kemarin. Mohon maaf. Ini khalifah.
Sayyidina Umar itu mengepalai sebuah negara yang kalau dikonversi ke masa sekarang terdiri dari 24 negara membentang dari Maroko sampai Pakistan. Bisa kita bayangkan? Itu ada suami datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab hendak melaporkan istrinya yang cerewet. Bayangin rakyat Madinah itu, istri cerewet aja lapor khalifah. Tapi ini indahnya hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Begitu sampai depan pintu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lelaki ini nyerah. Kenapa? Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar juga sedang diomelin istrinya. Maka dia balik dari pintu, kemudian mengatakan, kalau bahasa kita, nasib. Nah, ternyata setelah istrinya selesai memarahi, Sayyidina Umar keluar kemudian memanggil orang tadi. Saudara, kemari kau. Orang itu datang. Kenapa tadi kau datang lalu pergi? Kata orang itu, ya Amirul Mukminin, saya datang untuk mengadukan istri saya yang pemarah kepada Anda. Tapi saya lihat istri Anda lebih pemarah daripada istri saya. Ternyata kadar pemarah seorang istri sebanding dengan kadar keimanan suaminya. Enggak juga ya. Itu kondisional. Sampai seperti itu. Sayyidina Umar tersenyum mengatakan, sabar saudara, ini cuma sementara. Sungguh demi Allah aku sangat bersyukur atas istriku. Dia itu memasakkan makanan untukku, padahal itu bukan kewajibannya. Dia mencucikan pakaianku, padahal itu bukan kewajibannya. Dia membesarkan dan mendidik anak-anakku untukku, padahal itu bukan kewajibannya. Jadi kewajiban siapa? Suaminya. Tugas istri mencari pahala sebesar-besarnya dengan mencari peluang untuk membantu suaminya. Karena hanya ada 3 tugas istri yang tidak bisa diambil alih oleh suami. Apa saja itu? 1 hamil, 2 melahirkan, 3 menyusui. Nah 3 ini sudah berlatih beberapa lama tetap gak ada laki-laki yang bisa. Maka terhadap 3 perkara ini, ada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamil dengan hamil yang ihsan, sebaik-baik hamil. Karena banyak wanita yang hamil tidak memperhatikan kehamilannya, sehingga kehamilannya tidak berada dalam keadaan yang baik. Bukan cuma soal fisiknya, lebih-lebih soal psikisnya, sehingga anak yang dilahirkan tidak berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menjadi generasi berikutnya lebih baik. Maka perhatikan tugas Anda nanti untuk hamil dalam keadaan terbaik, untuk melahirkan dalam keadaan terbaik, untuk menyusui dalam keadaan terbaik. Karena 3 tugas maha penting ini tidak dapat digantikan oleh siapapun. Bahkan menyusui juga tidak dapat digantikan oleh botol-botol yang diantar oleh kurir. Di Jakarta marak ibu-ibu karir tetap bekerja gitu ya. Kemudian supaya anaknya tetap bisa minum ASI, diperas ASI di tempat kerja, diwadahi di dalam botol, panggil Gojek, antar pulang ke rumah, masukkan botol yang ada dotnya sehingga bisa diminumkan ke anaknya. Itu memang ASI. Sehat secara kandungan gizi, iya, barangkali. Meskipun saya tidak yakin itu tetap sempurna seperti kalau langsung dari sumbernya. Tetapi ada satu yang tidak diperoleh anak di situ. Apa itu? Interaksi, nyambung, dengar detak jantung ibunya, yang itu akan sangat menenteramkan bagi batinnya. Jadi, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala,
kenapa hari-hari ini ada orang-orang yang menggugat kedudukan perempuan dalam Islam seolah-olah Islam tidak adil kepada mereka, membatasi peran mereka dan lain sebagainya. Ini miskonsepsi, ini kesalahan pemahaman yang kemudian diakibatkan mereka memandang dinil Islam ini dengan kacamata yang ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, seperti yang tadi kita sebutkan, misoginis maupun feminis. Sementara pandangan yang adil akan memperlihatkan kenapa mbak-mbak nanti kalau dapat jatah waris hanya separuh dari abang-abangnya. Kenapa? Untuk satu lelaki, lirajuli mithlu haddil unsayain, untuk satu lelaki warisnya seukur dengan 2 bagian perempuan. Satu, mbak-mbak itu nanti berhak menentukan mahar. Laki-laki wajib membayar mahar. Untungnya wanita Indonesia ini solihahnya luar biasa. Baik bangetnya apa? Kebanyakan mahar di Indonesia adalah seperangkat alat. Padahal bayangkan di Saudi Arabia, harga mahar itu bisa seperangkat alat sholat juga sama, ditambah senilai anggaran untuk bikin masjid. Maka Anda bisa saksikan, laki-laki di Saudi banyak menikahnya umur 35 ke atas, perempuannya umur 18 ke bawah. Kenapa? Karena perempuannya nentukan mahar yang baru mampu dibayar oleh orang-orang yang sudah meniti karir sampai umur 35-an. Mahal. Maka wanita Indonesia adalah salah satu wanita yang paling mulia. Jazakillah khairan. Alhamdulillah tadi sudah sembuh minum ini. Terima kasih. Masya Allah. Afwan ya, suka terus terang kalau sama orang Jawa Timur. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kenapa lirajuli mithlu haddil unsayain, untuk lelaki ada sama dengan 2 bagian perempuan? Dan kenapa ada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti Anda bekerja, suaminya bekerja, hasil kerja suami haknya siapa? Istri. Bersama. Karena tugas suami menafkahi istri. Hasil kerja istri, haknya siapa? Sudah fasih ternyata. Kalau soal hak tahu gitu. Masya Allah. Bahkan karena mengambil dalil dari keadaan Nabi SAW dan para sahabat, dulu Rasulullah itu statusnya punya rumah atau tidak, ini telah diteliti ketika itu oleh Dewan Fatwa Mesir. Mereka menyimpulkan untuk kemaslahatan bisa jadi laki-laki itu tidak usah punya rumah. Yang punya rumah istrinya. Karena Rasulullah dulu adanya rumah Aisyah, rumah Sofiyah, rumah Ummu Salamah, rumah Zainab gitu ya, rumah Hafsah, itu rumah istri-istrinya. Rasulullahnya sendiri punya rumah apa enggak? Maka kalau Anda lihat di undang-undang perkawinan Mesir, kalau lelaki menikahi perempuan kemudian mereka dan laki-laki wajib menyediakan tempat tinggal, mereka beli rumah, maka rumah itu harus atas nama istri. Agar apa? Agar lelaki Mesir ini tidak sewenang-wenang. Karena khawatirnya mereka mudah-mudah menjatuhkan talak. Aku ceraikan kamu, pergi sekarang. Tapi karena undang-undangnya mengatakan rumah milik istri, kalau suami mengatakan aku ceraikan kamu, maka istrinya bilang silahkan. Dibukakan pintu. Jadi kedudukan perempuan ini kuat. Selesai satu bagian.
Teman-teman akhwat yang dimuliakan Allah, saya selesai satu bagian, yaitu saya ingin menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan betapa pemuliaan Islam terhadap kaum wanita ini adalah sebuah asasan peradaban yang paling agung. Inilah wanita di dalam Islam yang kemudian oleh Rasulullah SAW ditegaskan kehormatannya begitu tinggi. Kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ibumu. Kepada siapa lagi sesudah itu? Ibumu. Kepada siapa lagi sesudah itu? Ibu. Kepada siapa lagi sesudah itu? Ayah. Jadi ayah dibanding ibu berapa banding berapa? Saya dulu mengira begitu. 3:1 tanpa mempertimbangkan bahwa urutan punya bobotnya. Ibumu yang pertama, kalimat Nabi yang pertama, itu pasti bobotnya berbeda dengan ibumu pada kalimat kedua, pada urutan kedua. Apalagi ibumu pada urutan ketiga, apalagi bapakmu yang ada di urutan keempat. Urutan ada bobotnya. Jadi kayaknya bukan 3:1. Jangan-jangan nilainya itu 27, 9, 3, 1. Berapa berarti? 27 tambah 9? 36 tambah 3? 39. Jadi 1:39 ternyata. Masya Allah. Atau ikut prinsip sholat berjamaah aja. 1:27. Ini 1:27 itu cukup 2 orang. Ini 3 kali tadi. Berarti mungkin memang masuk akal 1:39. Masya Allah. Bakti yang harus luar biasa kepada seorang ibu. Yang berikutnya, bagian kedua yang harus saya sampaikan pagi ini adalah agar kita tidak hanya fokus kepada hak, tetapi bagaimana meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita paling mulia sudah pernah Allah bentangkan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, atau kita dapati di dalam sirah Nabi SAW di antara para istri-istri beliau, putri-putri beliau dan sahabiah-sahabiah beliau, kita menemukan permata keagungan yang dahsyat yang membuat keutamaan wanita dunia itu terbukti jauh lebih agung daripada keutamaan bidadari. Ketika turun ayat tentang wahurun ain dan bidadari-bidadari bermata jeli, ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa itu bidadari-bidadari yang bermata jeli? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang bagaimana sifat-sifat bidadari itu. Terakhir Ummu Salamah bertanya, manakah ya Rasulullah yang lebih mulia, yang lebih utama antara wanita dunia dibandingkan bidadari surga? Mana yang lebih utama? Bidadari dengan wanita dunia? Bidadari? Are you sure? Bidadari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang salihah lebih utama dari bidadari surga, seperti keutamaan sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang tidak tampak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini riwayatnya dhaif, tapi untuk menyemangati Anda dan menggembirakan Anda, saya rela menyampaikan riwayat ini. Yaitu Rasulullah pernah menyatakan, wanita salihah di dalam surga, kecantikannya 70.000 kali lipat dibandingkan bidadari yang paling cantik. Dan keutamaan itu tampak nyata. Kalau teman-teman perhatikan, bidadari tinggalnya di mana?
Di surga itu bentuk tempat tinggalnya kayak apa? Ayo yang bisa jawab sekaligus dalilnya dapat hadiah buku. Seperti apa tempat tinggal bidadari di dalam surga? Hah? Apa jenisnya? Oke, saya kasih clue. Dalilnya ada di surah Ar-Rahman. Langsung buka mushaf. Ayo dong, hafalannya. Apa tempat tinggalnya bidadari? Ada yang bisa? Silahkan berdiri. Ukhti yang di sana. Seperti apa tempat tinggalnya bidadari? Sertakan dalilnya jika memungkinkan. Gimana? Kalau konsultasi nanti dibagi ya. Oh, pakai mic ya. Tempat tinggal bidadari, apa bentuknya? Tempat tinggal bidadari apa bentuknya? Tenda atau kemah, betul sekali. Ada yang bisa sebutkan dalilnya? Betul. Surah Ar-Rahman ayat berapa itu? Betul. Sudah dijawab belum tadi? Belum. Oh, berarti betul. Oke, nanti dilihat lagi hafalannya di surah Ar-Rahman. Hadiahnya minta Mas Koja. Nanti insya Allah diberi hadiah buku ya. Nanti akan kita urus setelah selesai acara. 1 buah buku agar bidadari cemburu padamu. Sudah punya belum? Sudah punya buku agar bidadari cemburu padamu? Belum. Oke, dapat itu ya. Ridha ya. Oke. Ar-Rahman ayat? Boleh. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sempurna ya. Jadi nanti dapat buku. Hurum maqsuratung fil khiyam. Bidadari-bidadari itu dipelihara oleh Allah, dijaga sedemikian rupa di dalam tenda, di dalam kemah. Sementara wanita ahli surga, mereka berada di dalam istana. Ya bedalah orang yang tinggalnya di tenda dengan yang tinggal di istana. Meskipun Anda jangan bayangkan tenda surga kayak tenda pramuka. Tenda surga itu lebih indah daripada istana yang paling indah yang ada di dunia. Apalagi istana yang ada di dalam surga. Jadi Anda dengan bidadari, jelas bidadari nggak level. Bersaing dengan wanita dunia nggak level. Makanya bidadari yang diciptakan secara langsung berbeda dengan wanita dunia yang melalui tahap-tahap ketaatan kepada Allah dengan luar biasa. Di surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a. Allah jadikan bidadari itu langsung. Sementara wanita dunia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam susah payah. Yang namanya bidadari dicipta langsung udah gede. Anda jadi bayi aja susah. Ingat kesusahan jadi bayi, sempit tempatnya, gitu ya. Lahir aja susah, gitu kan? Jadi bayi belum bisa berkomunikasi susah, memerlukan sesuatu bisanya nangis. Anda tumbuh jadi kanak-kanak susah, belajar merangkak susah,
belajar berjalan susah. Semuanya susah. Susah payah itu alangkah kemudian sia-sianya kalau kemudian tidak berujung nantinya ke kemuliaan yang membuat bidadari cemburu, ke kemuliaan yang jauh lebih mulia daripada para bidadari itu. Maka tugas menjadi wanita salihah yang agung adalah tugas kehambaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Menjadi salihah, menjadi mujahidah, menjadi orang-orang yang akan melahirkan pula generasi terbaik, mendidik mereka menjadi mujahid-mujahid yang tangguh. Nah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda kira-kira bisa jadi salihah secara mandiri dalam arti hanya bersandarnya kepada Allah, atau tetap perlu suami? Nantinya perlu suami enggak? Memangnya suami itu penting enggak sih? Sebentar saya tanya. Ada dua wanita yang sangat dimuliakan di dalam Al-Quran, dijadikan contoh teladan untuk orang-orang beriman. Yang satu namanya Asiyah. Siapa suaminya? Soleh enggak suaminya? Catat. Yang kedua namanya Maryam. Siapa suaminya? Enggak ada. Jadi ternyata dua wanita paling mulia yang disebut Quran, yang satu enggak punya suami, yang satu suaminya enggak soleh. Kalau begitu suami penting enggak? Hah? Jadi gimana ini? Kesimpulannya gimana? Enggak, maksud saya begini. Anda harus menjadi wanita salihah. Dalam proses berjuang menjadi salihah itu tidak perlu bersandarnya kepada makhluk. Tidak perlu menjadikan kesolehan itu sebagai proses hanya untuk berdampingan dengan makhluk, tetapi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandarnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah berjanji wanita salihah akan berjuang bersama lelaki saleh, berpasangan dengannya, insya Allah itu yang terbaik. Tetapi kalaupun tidak jumpa di dunia, maka itu tidak boleh membatalkan kesalihahan kita. Itu tidak boleh membatalkan bagaimana perjuangan kita untuk menjadi wanita salihah. Maryam, Asiyah, iya kan wanita paling mulia itu tidak cuma dua itu. Siapa lagi? Khadijah. Siapa lagi? Yang menurut hadis 4 berarti Fatimah. Khadijah punya suami tidak? Soleh tidak? Kehidupannya kecukupan atau kekurangan? Oke, jadi ternyata juga kemuliaan Anda bisa diraih di dalam kecukupan. Yang berikutnya Fatimah, punya suami enggak? Soleh enggak? Kecukupan atau kekurangan? Oke, kesimpulannya kemuliaan Anda juga tidak tergantung apa yang Anda punya, harta dan lain sebagainya. Jadi kemuliaan wanita-wanita ini tidak tergantung ada tidaknya suami, tidak tergantung ada tidaknya harta. Kemuliaan mereka diukirkan dengan iman, amal saleh, dan perjuangan. Maryam dengan perjuangannya menjaga kesucian diri, maka bisa dibayangkan ternyata Allah itu sering menguji kita melalui perkara-perkara yang paling kita junjung tinggi.
Ibrahim itu lelaki yang menjunjung tinggi cinta. Maka kalau Anda perhatikan segala hidup Ibrahim, ujiannya ujian cinta. Ketika lulus, dia disebut sebagai Khalilur Rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang paling dia junjung tinggi di dalam hidup adalah as-sidqu, kejujuran. Maka Allah mengujinya ketika dia menjadi Rasul. Bayangkan, hidup 40 tahun sebagai Al-Amin. Semua orang mengatakan kami percaya kepada Muhammad. Kamu tidak pernah berdusta kepada kami. Engkau memang amanah. Engkau semua kata-katamu layak dipegang. Tidak pernah engkau ingkar janji. Tidak pernah engkau berbohong. Kan gitu, 40 tahun lamanya jadi Al-Amin. Begitu wahyu turun, mendapatkan kebenaran hakiki, semua orang mengatakan, kami nggak percaya ya Muhammad. Kadzabta ya Muhammad, kamu bohong ya Muhammad. Engkau ini tukang sihir ya Muhammad. Engkau ini dukun ya Muhammad. Engkau ini gila ya Muhammad. Dan segala julukan-julukan buruk yang lainnya. Teman-teman bisa bayangkan kenapa Rasulullah syok ketika dapat wahyu pertama. Karena beliau akan memenuhi satu fase ujian yang sangat berat. Dari seorang yang semua orang mengatakan kami percaya. Semua orang menyambut baik. Semua orang mengatakan yes. Tiba-tiba semua orang mengatakan no. Tiba-tiba dia dikucilkan. Tiba-tiba dia dibuang di tengah masyarakatnya sendiri. Tiba-tiba dia ditentang. Tiba-tiba dia didustakan. Tiba-tiba dia ancam. Tiba-tiba dia bahkan disiksa, bahkan nyaris dibunuh. Jelas, bahkan diusir. Maryam ujiannya apa? Kesucian. Kenapa? Karena yang dia junjung tinggi di dalam hidup, kesucian. Akhirnya ujiannya soal kesucian. Dan tahap pertama lulus dengan indah sekali. Anda kalau datang kepada Anda, sosok ganteng, gagah, gede, cuakep gitu. Mendekati Anda, apa yang Anda katakan kepadanya pertama-tama? Qalat a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Bayangkan, lihat orang ganteng bukan gitu. Ada siapa? Siwon, Senin Kliwon. Gitu ya? Enggak. Yang dikatakan oleh Maryam, a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Zat yang Maha Pengasih dari dirimu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Yang satu mohon perlindungan kepada Allah, yang satu husnudzon kepada tamunya. Karena masih pakai kata-kata in kunta taqiyya. Itu husnudzon. Tapi juga waspada, memohon perlindungan kepada Allah. Lulus. Tapi ternyata ujian berikutnya lebih berat, yaitu hamil. Gimana? Nggak disentuh, nggak diapa-apain, cuma dia datang, lah kok hamil gitu. Tabarakar Rahman. Kita bisa simak kisahnya, betapa beratnya ujian itu. Karena teman-teman yang disayang oleh Allah, karunia membawa ujian, ujian membawa karunia. Setiap ujian membawa karunia, setiap karunia membawa ujian. Dan itu kadarnya serupa. Orang yang ujiannya banyak, berarti Allah menganugerahkan banyak nikmat kepadanya. Orang yang nikmat dianugerahkan banyak kepadanya, maka berarti Allah akan menguji banyak kepadanya. Sama. Wanita ini, Masya Allah, hamil. Menghindarkan diri di tempat yang jauh, di arah timur dari kaumnya, sampai tiba saatnya untuk melahirkan. Bayangkan. Dulu wanita ini bahkan membuat takjub seorang nabi. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab
wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk mihrab tempat Maryam beribadah, dia menemukan di sisi Maryam ada rizki. Qala anna laki hadha, kamu dari mana dapat ini? Qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Jadi dulu rizkinya langsung turun dari sisi Allah. Karena apa? Keyakinan utuh. Tetapi ketika kemudian Maryam mendapatkan ujian berat itu, dia merasa dianya bisa nanggung ujian itu. Yang sulit dia nanggung adalah omongan orang. Gak enak banget nanti pasti omongan orang ngelihat dia punya bayi tanpa menikah. Maka dia mengatakan dalam surah Maryam itu satu keluhan. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, seandainya aku mati saja sebelum ini, lebih baik bagiku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tidak bernilai. Itu lebih baik daripada nanggung omongan yang gak enak nantinya. Gara-gara omongan ini, kata sebagian ulama, maka ujian untuk Maryam menjadi agak berat. Nanti ketika dia memerlukan pemulihan tenaga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Selain minum air yang disediakan, dia harus mengguncang pokok pohon kurma supaya kurma ranumnya jatuh. Beberapa kali ketika perjalanan umroh, saya kalau ketemu pohon kurma mencoba untuk menggoyang pohon kurma. Yang goyang badan saya, pohon kurmanya enggak. Maka bayangkan Maryam yang dulu baru saja melahirkan bersalin, disuruh mengguncang pohon kurma sampai buah ranumnya jatuh. Saya tepuk jidat. Luar biasa. Tetapi itulah ujian Allah yang besar kepada seorang yang akan mendapatkan anugerah besar, yang akan disebut sepanjang masa bersama putranya yang menakjubkan, Maryam. Asiyah juga demikian. Saya akan akhiri dengan kisah Asiyah ini. Mungkin tentang Khadijah dan Fatimah di lain waktu. Lagi pula Anda sudah sangat hafal dengan kisah-kisah beliau. Asiyah, apa yang dihadapinya? Seorang suami yang kufur, tiran, lagi kejam. Dan dia mendapati itu, dia gantungkan harap hanya kepada Allah. Kemudian mengatakan, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah istana di dalam surga. Teman-teman sudah membangun istana surga sejak sekarang? Sudah? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap kali hamba berzikir, maka teratak-teratak bangunan surganya dibangun oleh para malaikat untuknya. Setiap kali dia berhenti berzikir, maka malaikat yang bertugas membangun teratak surganya itu juga berhenti bekerja. Maka istana surga itu dari zikir kita kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi akan menjadi tanaman-tanaman di dalamnya yang rimbun, teduh, dan sejuk. Jadi memperbanyak zikir adalah cara kita membangun rumah di surga. Ada yang sudah nabung untuk beli rumah di dunia? Tenang, yang penting rumah di surga. Karena ada banyak orang yang rumahnya di dunia sangat megah, tetapi seperti dikatakan oleh penasihat Khalifah Harun Ar-Rasyid, kata beliau, wahai Amirul Mukminin, waspadailah, surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, maka celakalah engkau kalau tidak punya tempat memijak di sana sedikit pun jua. Kaplinglah surga kita, bangunan rumah itu sejak sekarang
Dan Asiyah mengajarkan kita lebih indah lagi. Apa yang dia minta sebelum rumah. Kalimatnya indaka, di sisimu. Kata para ulama, inilah pemahaman Asiyah. Al-jar qablat dar. Milih tetangga itu didahulukan daripada milih rumah. Jangan tertarik hanya pada fisik rumahnya, tetapi pertama-tama lihatlah lingkungannya. Dan Asiyah untuk di surga memilih yang terbaik karena minta menjadi tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi bnili indaka dulu, baru baitan, baru sebuah istana fil jannah, di dalam surga. Maka mari bangun surga kita sejak sekarang. Membangun surga dengan salat-salat kita, membangun surga dengan puasa-puasa kita, membangun surga dengan sedekah-sedekah kita, membangun surga dengan segala amal saleh yang memang itu tidak akan pernah cukup untuk membayar surga, tetapi kita mengundang ridhonya Allah, lalu dengan ridha Allah itu kita memasuki surga, insyaallah. Hari ini, 5 November 2016, kami, OSIS SMA Al-Izzah, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz